Halo anak-anak, selamat pagi. Selamat pagi. Puji Tuhan, hari ini kita semua boleh bertemu lagi di sekolah minggu online. Nah, hari ini Ibu Ica dan Pak Wilson akan memimpin kebaktian kita hari ini anak-anak. Nah, sekarang anak-anak saatnya kita siapkan hati kita, pikiran kita untuk siap memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Kita berikan sikap yang paling baik, kita duduk yang manis, yang sopan. Kita siapkan hati kita juga fokus terhadap Tuhan Yesus. Nah, sekarang kita mau angkat satu pujian anak-anak. Kita mau angkat pujian masuk hadiratnya. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, memuji dia, memuji dia. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, memuji dia, memuji dia. Beri puji dan hormat, tinggikan namanya. Oh Yesus, Raja segala raja. Masuk hadiratnya. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, memuji dia, memuji dia. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, memuji dia, memuji dia. Beri puji dan hormat, tinggikan namanya. Oh Yesus, Raja segala raja. Beri puji, beri puji dan hormat, tinggikan namanya. Oh Yesus, Raja. Oh Yesus, Raja. Oh Yesus, Raja segala raja. Nah, kita semua memuliakan dan meninggikan satu nama, yaitu Yesus, Raja segala raja. Yuk, kita akan mulai sekolah minggu, kita mau berdoa dulu. Kita lipat tangan, tutup mata. Kita semua mau menghadap Tuhan Yesus pagi hari ini. Tuhan Yesus, selamat pagi Tuhan. Kami bersyukur untuk hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus sudah mengundang kami untuk beribadah pagi hari ini. Kiranya Tuhan yang pimpin kami semua sehingga kami boleh memuliakan nama-Mu, mendengar firman-Mu dengan baik. Pimpin kami Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Nah, Bu Rizka tahu gak kalau anak-anak atau kita sebagai guru sekolah minggu punya lagu favorit kalau kita lagi ibadah sekolah minggu di online? Wah, apa itu Pak Wilson lagunya? Nah, ini coba ya dengar lagunya. Tebak lagu ya. Ada yang tahu anak-anak? Ada yang tahu gak? Ada yang tahu nggak? Oh, pinter, ada yang tahu. Ya. Lagunya adalah Sebab Dia Hidup. Kita boleh hidup hari ini karena pertolongan Tuhan Yesus anak-anak. Walaupun kondisi pandemi seperti ini, semakin hari semakin kita dengar berita yang tidak baik, tapi tenang saja. Kita boleh hidup hari ini, kita boleh sehat hari ini karena pertolongan Tuhan Yesus. Bukan cuma itu, tapi kita punya pengharapan buat hari besok
karena ada Tuhan Yesus. Yuk kita mengangkat pujian sebab Dia hidup. Anak Allah, siapa namanya? Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, jangan ada yang gentar. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Anak Allah, anak Allah, sebut yang keras. Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Nah, anak-anak, sekarang kita mau dengar pujian dari kelas apa? Kelas Petrus. Oh, kelas Petrus. Adik-adik kecil kita mau memuji Tuhan. Yuk kita saksikan. Ya. Aku istimewa, kamu istimewa. Allah ciptakan kita sangat istimewa. Aku dapat kedip, dip, dip. Hidungku dapat berseru, haji. Aku istimewa, kau istimewa. Allah cipta kita. Aku istimewa, kamu istimewa. Allah ciptakan kita sangat istimewa. Mataku dapat kedip, dip, dip. Hidungku dapat bersin, hacu. Aku istimewa, kau istimewa. Allah cipta kita, Allah cipta kita. Wah, sungguh indah pujiannya. Terima kasih anak-anak kelas Petrus. Semuanya bagus. Nah, anak-anak, Tuhan kita itu baik gak sih? Baik gak Pak Wilson? Baik, karena Dia sayang sama kita. Bukan hanya baik, berarti sangat baik. Sangat baik. Waktu kita nggak baik, Tuhan Yesus baik. Tetap Waktu kita baik. berdosa, Tuhan Yesus tetap sayang sama kita. Betul. Ada yang tahu lagunya? Apa sih yang berhubungan sama Tuhan Yesus baik? Ini lagu favorit Bu Rizka ya.
anak-anak. Allah itu baik. Yuk kita mau berdiri, kita mau angkat pujian. Allah itu baik ya. Siapin jari-jarinya. Allah itu baik, Allah itu baik, Allah itu baik buat saya. Allah itu baik, Allah itu baik, Allah itu baik buat saya. Puji Tuhan semua di atas, puji Tuhan selalu, puji Tuhan selalu, puji Tuhan di hatiku, puji Tuhan selalu di hatiku. Katakan yang keras, Allah itu baik. Allah itu baik, Allah itu baik, Allah itu baik buat saya. Allah itu baik, Allah itu baik, Allah itu baik buat saya. Ya. Kita sekarang dengar satu persembahan pujian lagi. Persembahan pujian dari kelas Nathanael. Ku daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang tidak terbentang. Yesus besertaku. Kanan ada, di kiri ada, di atas dan di bawah kau ada. Di duka kau ada, di dukaku kau ada, karena Engkau Yesusku. Ku daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Bagus sekali anak-anak kelas Nathanael. Terima kasih untuk pujiannya. Nah, sekarang saatnya kita siapkan telinga kita. Siapkan hati kita. Kita mau terima kabar yang baik. Kita mau terima firman yang sangat indah hari ini. Kita siapkan hati kita, telinga kita, Alkitab kita untuk mendengar firman Tuhan. Nah, sebelumnya kita akan angkat satu pujian, Lingkupiku. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku
dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Kita angkat pujian sambil semuanya sikap berdoa yang baik. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Selamat pagi anak-anak, apa kabar? Semua sudah siap untuk mendengarkan cerita hari ini? Cerita kita hari ini Minggu tanggal 7 Februari. Dasar Alkitabnya diambil dari Kejadian pasal 31 ayat 1 sampai ayat 55. Sebelum kita membaca Alkitab, mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur bahwa hari ini Tuhan berkenan untuk kami datang dalam satu persekutuan dengan Tuhan. Kami akan membaca firman Tuhan, kami akan mendengarkan cerita. Kami mohon Tuhan memberkati kami supaya kami mengerti dan kami dapat melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, seperti tadi Ibu katakan, pembacaan Alkitab dari Kejadian pasal 31 ayat 1 sampai 55. Ya, panjang sekali ayat ini. Tidak mungkin Ibu bacakan semua hari ini. Tapi Ibu sarankan untuk kalian di rumah tolong baca ayat ini ya. Kejadian 31 ayat 1 sampai 55. Ibu akan membacakan beberapa ayat ya. Ibu akan mulai, Ibu lihat dari ayatnya yang ketiga. Kejadian 31 ayat yang ketiga bunyinya begini. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Yakub, pulanglah ke negeri nenek moyangmu dan kepada kaummu, dan aku akan menyertai engkau. Lalu ayat 11 sampai 13 begini. Dan malaikat Allah berfirman kepadaku dalam mimpi itu, Yakub, jawabku, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, angkatlah mukamu dan lihatlah bahwa segala jantan yang menjantani kambing domba itu bercoreng-coreng, berbintik-bintik dan berbelang-belang. Sebab telah kulihat semua yang dilakukan oleh Laban itu kepadamu. Akulah Allah yang di Betel itu, di mana engkau mengurapi tugu dan di mana engkau bernazar kepadaku. Maka sekarang bersiaplah engkau, pergilah dari negeri ini dan pulanglah ke negeri sanak saudaramu. Dan yang ayat 16, tetapi segala kekayaan yang telah diambil Allah dari ayah kami adalah milik kami dan anak-anak kami. Maka sekarang perbuatlah segala yang difirmankan Allah kepadamu. Lalu yang terakhir ayat 53, Allah Abraham dan Allah Nahor, Allah ayah mereka,
kiranya menjadi hakim antara kita. Lalu Yakub bersumpah demi yang disegani oleh Ishak ayahnya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita pada pagi ini. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema kita, tema cerita kita hari ini adalah Tuhan turut bekerja. Tuhan turut bekerja dalam hal apa? Kalau kita lihat kisah dalam bacaan kita, Kejadian 31 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-53, itu ada beberapa bagian cerita. Yang pertama, Yakub lari meninggalkan Laban. Yakub lari meninggalkan Laban. Lalu yang kedua, ada Laban mengejar Yakub. Dan yang ketiga, perjanjian antara Yakub dan Laban. Jadi ada 3 bagian, ya. 3 bagian itu yang akan menjadi penekanan kita, dan Ibu minta tolong kalian baca nanti supaya bisa tahu alur ceritanya, gitu ya. Yang pertama tadi Ibu ulangi, Yakub dia lari meninggalkan Laban. Kemudian Laban mengejar Yakub, dan yang ketiga ada perjanjian antara Yakub dan Laban. Anak-anak, kenapa sih Yakub lari dari Laban? Yang pertama dasarnya, ya. Yang pertama, ketika Yakub dengar anak-anak Laban ini mengatakan begini. Anak-anak Laban ini mereka ngomong, ya. Mereka ya bicara mungkin dari mulut ke mulut, kedengaran sama Yakub. Anak-anak Laban bilang, Yakub telah mengambil segala harta milik ayah kita, dan dari harta itulah ia membangun segala kekayaannya. Jadi mereka menuduh bahwa Yakub ini mengambil harta kekayaan Laban. Dan Yakub dia kaya karena dia mengambil ini, harta kekayaan Laban ini. Itu yang membuat Yakub, kalau dibilang agak sakit hati ya, karena dikatakan demikian, padahal tidak terjadi seperti itu. Dan yang kedua, Yakub dia lihat bahwa muka Laban ini sudah tidak lagi ramah. Dia lihat sikap Laban sudah tidak ramah lagi dengan Yakub. Ya, ketika dia lihat itu tadi 2 alasan tadi, dia dengar bahwa ada perkataan kekayaan ini yang dia punya itu adalah hasil dia ambil, ya, harta milik Laban. Padahal tidak demikian. Kenapa? Karena dalam cerita kalau kita perhatikan, ternyata ketika Laban bilang, kalau kamu bekerja, ya, nanti upamu adalah anak dari domba atau kambing yang dihasilkan itu adalah berbintik-bintik, berbelang-belang, bercoreng-coreng, katanya begitu ya. Lalu ternyata Allah yang membuat itu. Di dalam bacaan kita tadi, ayat 11 sampai ayat 13 tadi, bahwa Tuhan yang membuat itu. Allah berfirman, angkatlah mukamu dan lihatlah bahwa segala jantan yang menjantani kambing domba itu bercoreng-coreng, berbintik-bintik dan berbelang-belang. Jadi Allah yang membuat itu. Kan sesuai dengan perjanjian Laban, bahwa kalau nanti anak kambing domba yang dilahirkan itu berbintik-bintik, bercoreng-coreng, berbelang-belang, itu menjadi milik dari Yakub. Berarti kan Yakub tidak mengambil yang punya Laban, gitu ya. Jadi ternyata itu yang dibuat, katanya di dalam bacaan kita kalau kita lihat, itu Tuhan yang melakukan itu. Dikatakan di ayat 16, gitu ya. Tetapi segala kekayaan yang telah diambil Allah. Jadi Allah yang membuat Yakub menjadi kaya. Allah yang membuat Yakub mempunyai kambing domba yang banyak, yang berbintik-bintik, bercoreng-coreng dan sebagainya. Dan ketika Yakub pergi meninggalkan Laban, dia sepakat dengan istrinya, kita akan pergi, kita akan pulang. Tuhan yang mengatakan di dalam ayat 3 tadi, ya, di ayat 3, bahwa pulanglah, ya,
pulanglah, pergilah dari sini, pulang kembali ke negerimu. Itu yang menjadi dasar. Yakub ngomong dengan istri-istrinya, kami akan kembali karena Allah meminta, Allah menyuruh saya untuk harus pergi dari sini, pulang ke negeri orang tuaku. Nah, dikatakan saat Yakub pergi dengan istri-istrinya dan anak-anaknya, Laban tidak tahu. Laban lagi di tempat peternakannya. Dan ketika Laban tahu, dia mengejar. Katanya 7 hari perjalanan dia mendapatkan Yakub. Dan kemudian dia bertemu dengan Yakub. Dan dia bilang, apa yang telah kamu lakukan ini? Kenapa kau pergi? Diam-diam. Bukannya kamu ngomong supaya saya bisa mengantarkan kamu, saya bisa mencium dulu cucu-cucuku dan anak-anakku. Ya, Laban bilang begitu. Tetapi di dalam perjumpaan itu dikatakan dalam cerita ini, kalau kalian baca bagian kedua ketika Laban mengejar Yakub, itu Laban ingin tahu karena ada terafim, ini yang disebut dewa patung yang dibuat Yakub ini yang hilang dan yang dibuat oleh Laban ya, bukan Yakub, Laban ini hilang. Dan Laban dia menuduh bahwa ini diambil oleh Yakub. Ternyata salah satu istri Yakub ini mengambil itu secara diam-diam. Ya, dalam bacaan nanti kalian lihat ya. Dan ketika diperiksa dia bilang, "Bapak, saya mohon maaf, saya tidak bisa turun dari kuda ini karena saya sedang haid." Gitu ya. Jadi ayahnya nggak periksa di situ, Laban nggak periksa di situ. Jadi si Yakub juga tidak tahu bahwa terafim itu diambil, ada di situ. Dan itu yang dicari oleh Laban. Dan sesudah itu bagian yang ketiga dikatakan Laban dan Yakub buat perjanjian. Ya, mereka buat perjanjian, mereka mendirikan tugu dan ketika mereka mendirikan tugu, mereka makan bersama, ada persembahan untuk Tuhan dan Yakub mengatakan di ayatnya yang kalau kita lihat tadi kita lihat di ayat 53, Allah Abraham dan Allah Nahor, Allah ayah mereka kiranya menjadi hakim antara kita. Lalu Yakub bersumpah demi yang disegani oleh Ishak ayahnya. Ya, Yakub mempersembahkan korban di sembelihan di gunung itu. Ia mengundang makan sanak saudara lalu mereka makan serta mereka bermalam di tempat itu. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ini tanda penyertaan Tuhan dalam kehidupan Yakub. Kamu tahu peristiwa itu kalau kamu baca Alkitab dari ayat 1 sampai ayat 55, Kejadian 31, kamu paham itu dan kamu bersedia untuk mengikuti waktunya Tuhan. Bahwa ternyata ketika kita menaati, kita percaya akan penyertaan Tuhan, maka Tuhan akan bekerja untuk mendatangkan hal yang baik, yang positif, berkat dalam kehidupan kita. Itu yang harus kita sebagai anak-anak Tuhan harus miliki. Jadi cerita ini anak-anak, ibu berharap bahwa kita semua anak-anak dan ibu, semua guru sekolah minggu, semua orang percaya, kita bersedia untuk mengikuti waktu Tuhan. Kita bersedia untuk menaati. Kita bersedia untuk percaya bahwa penyertaan Tuhan itu sungguh nyata. Dan jangan lupa tema kita hari ini, ternyata Tuhan bekerja sampai hari ini untuk memelihara kehidupan kita. Tuhan bekerja sampai saat ini untuk memberkati kita. Itu yang kita rasakan ya sepanjang kehidupan kita hari ini. Besok sampai selama-lamanya. Ya, sampai Tuhan memanggil kita. Tadi apa? Kudu apa? Kudu menaati, kudu percaya penyertaan Tuhan. Bahwa Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan yang baik bagi kita. Oke anak-anak, ayat hafalan kita Kejadian 31 ayat 3. Ibu bacakan sekali lagi buat kita ya. Kejadian 31 ayat 3.
Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Yakub, pulanglah ke negeri nenek moyangmu dan kepada kaummu. Aku akan menyertai engkau. Itu janji Tuhan. Tuhan juga bilang buat kita semua ya, anak-anak, buat ibu, buat semua mama papa ya, semua orang yang percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan akan menyertai kita dalam perjalanan hidup kita. Amin. Kita berdoa ya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga. Engkau telah menyertai kami ketika kami mendengarkan cerita ini. Engkau mengingatkan supaya kami harus menaati Engkau, percaya kepadamu. Kami harus yakin bahwa Engkau menyertai kami dan Engkau turut bekerja untuk mendatangkan yang baik bagi kami. Kami sebagai anak-anak-Mu yang sedang meraih cita-cita, kami percaya Tuhan akan menyertai kami supaya kami bisa belajar dengan baik, berhasil dengan baik. Tuhan juga menyertai orang tua kami. Tuhan menyertai guru-guru sekolah minggu. Tuhan menyertai para pengerja, para pendeta di jemaat-Mu GKI Cimahi. Tuhan menyertai para majelis jemaat dan keluarga. Tuhan menyertai para aktivis. Tuhan menyertai para pemerintah bangsa dan negara kami. Kami menyerahkan hidup kami di pekan yang baru ke dalam tangan-Mu, dan kami percaya bahwa penyertaan Tuhan akan menjadi bagian kami, dan Engkau sungguh turut bekerja dalam hidup kami yang memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anak-anak, tiba saatnya kita akan mengumpulkan persembahan kita hari ini. Anak-anak boleh menyiapkannya di amplop, lalu nanti ketika sudah ke gereja kita boleh bawa amplop kita dan diserahkan ke guru sekolah minggu, atau anak-anak boleh transfer ke rekening GKI Cimahi. Nah, sambil memberikan persembahan, kita akan angkat satu pujian, sudahkah yang terbaik kuberikan. Sudahkah yang terbaik kuberikan kepada Yesus Tuhanku. Besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Sekali lagi anak-anak, sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Nah, anak-anak, yuk mari kita sama-sama lipat tangan, kita sama-sama bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terimalah persembahan ini agar menjadi puji-pujian dan hormat bagi nama Tuhan. Terimalah Tuhan, dan kami berdoa untuk gereja kami yang mengelolanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
Amin. Nah, selesai sudah ibadah kita hari ini. Kita bersyukur karena Tuhan Allah hadir di saat kita berkumpul, bersatu, berdoa, dimanapun kita berada, di rumah, di perjalanan, Tuhan hadir. Jadi Tuhan mendengar seruan doa kita. Nah, mari anak-anak sebelum kita tutup ibadah kita hari ini, kita sama-sama bersatu di dalam doa ya. Mari kita lipat tangan, mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk ibadah hari ini. Terima kasih Tuhan untuk puji-pujian yang menguatkan iman kami. Terima kasih untuk firman Tuhan yang telah disampaikan. Kami berdoa kiranya Roh Kudus boleh menyertai kami dan membuat kami mengerti, mendorong kami sebagai anak-anak Tuhan, murid-murid Tuhan untuk melakukan firman Tuhan dan memeliharanya di sepanjang hidup kami. Tuhan, kami mau mengucapkan berkat bagi negara kami, setiap pemerintahan di seluruh Indonesia ini, baik pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah. Kami berdoa Tuhan berikan roh yang takut akan Tuhan dan hikmat, agar dalam masa pandemi ini juga banyak kebijakan boleh menolong kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa agar corona ini segera berlalu. Dan kami berdoa Tuhan agar pandemi ini segera selesai. Kami juga Tuhan yang sedang sekolah, berikan semangat pada kami Tuhan. Berikan kami sukacita, berikan kami damai sejahtera. Agar kami boleh belajar seperti untuk Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan. Kami mau lakukan yang terbaik karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan beraktivitas dan menyudahi ibadah ini. Kiranya Tuhan yang berkati dan berikan sukacita. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tapi lepaskan kami dari orang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Sekolah minggu sudah selesai. Selamat hari Minggu anak-anak. Tuhan Yesus memberkati. memberkati. Bye.